Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita dalam keadaan sehat ya semua. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelas agar memimpin doanya. Pada pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa, selesai. Ibu absen dulu ya. Syahrial Effendi, Hadir Bu. Ismail, Hadir Bu. Sumarni, Hadir Bu. Nurhalilah, Hadir Bu. Romatua, Hadir Bu. Muhammad Anggi, Hadir. Siti Rodiatul Adawiyah, Hadir Bu. Siti Nurfadilah Hamidatullah. Hadir Bu. Hadir ya semua hari ini. Kita akan membahas materi yang kemarin. Ada yang masih ingat materi kita yang kemarin? Tentang interaksi sosial Bu. Iya, tentang interaksi sosial. Hari ini kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri interaksi sosial. Tetapi sebelum itu, kalian mengeluarkan alat tulis beserta bukunya, buku paket sama buku KKST ya. Baik Bu. Sebelum membahas materi lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial itu? Ada yang tahu? Komunikasi Bu. Iya, benar sekali. Ada lagi? Iya, Nurulillah? Saling menyapa Bu. Iya, benar sekali. Jadinya interaksi itu adalah suatu hubungan timbal balik antara manusia yang mewujudkan aksi dan reaksi. Jadi contoh aksi dan reaksi itu contoh aksi, Ibu bertanya kepada kalian, siswa Ibu, itu aksi. Reaksinya itu, contoh reaksinya itu murid Ibu menjawab pertanyaan Ibu. Jelas ya? Nah, ada juga definisi interaksi sosial ini, hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, contoh individu dengan individu ini, contohnya seperti Muhammad Tangis sama Muhammad Soleh yang lagi berbincang atau cerita, itu termasuk individu dengan individu. Individu dengan kelompok itu seperti kita saat ini. Ibu menjelaskan di depan Ibu, ini individunya. Kelompok itu seperti kalian, anak Ibu, murid Ibu ini. Individu dengan kelompok. Nah, kelompok dengan kelompok itu contohnya seperti 71 sama 72 ini lagi membuat pertandingan basket. Membuat pertandingan basket. Jadinya kelompok pertama itu ada 71, kelompok 2 itu ada 72. Nah, jadi itu kelompok antar kelompok. Itu yang dimaksud dengan interaksi. Jadi interaksi ini memiliki ciri-ciri. Ada yang tahu ciri-ciri interaksi itu apa aja? Ciri-cirinya 2 orang atau lebih Bu. Iya, 2 orang atau lebih. Nah, itu termasuk ciri-ciri interaksi sosial. Yang kedua itu ada memiliki simbol. Nah, simbol di sini itu bisa diartikan seperti bahasa. Nah, bahasanya itu harus saling dipahami, mengerti, harus bahasanya sama. Ada juga terjadi interaksi yang sulit. Nah, contohnya itu Siti Nurfadilah pergi ke Korea. Tetapi Siti Nurfadilah ini tidak mengerti bahasa Korea. Begitu juga orang Korea tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Siti Nurfadilah. Nah, itu terjadilah kesulitan dalam berinteraksi. Baru yang ketiga itu ada tentang dimensi waktu. Dimensi waktu ini seperti apa sih? Dimensi waktu ini kapan kita kapan kita itu berinteraksi? Apakah besok? Apakah kemarin? Apakah hari ini? Nah, itu yang dimaksud dengan dimensi waktu. Nah, yang keempat itu ada memiliki tujuan. Nah, memiliki tujuan itu dengan contohnya itu ngobrol, curhat,
gitu, dimaksud dengan memiliki tujuan. Dan interaksi ini juga memiliki syarat. Syarat-syarat interaksi ini tuh ada 2. Nah, yang syarat pertama itu tentang kontak sosial. Ada yang tahu yang dimaksud dengan kontak sosial itu apa? Cara masyarakat berkomunikasi. Ya, adalah cara masyarakat berkomunikasi. Nah, itu disebut dengan kontak sosial. Jadi interaksi sosial ini memiliki syarat. Itu syaratnya ada 2, kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial ini adalah cara masyarakat berkomunikasi, baik itu secara primer, secara sekunder. Jadinya kontak sosial ini dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Jadinya contoh primer ini adalah bertemu secara langsung atau bertatap muka seperti kita sekarang ini. Ibu menjelaskan, kalian mendengarkan, itu kan udah bertemu secara langsung dan bertatap muka. Itu contoh secara primer. Sementara contoh secara sekunder. Nah, interaksi contoh secara sekunder ini adalah interaksi yang menggunakan media. Nah, medianya itu seperti handphone atau surat menyurat. Itu yang secara sekunder. Yang kedua itu ada komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini adalah cara penyampaiannya. Nah, itu ada sebagai non-verbal dan sebagai verbal. Nah, jadi verbal ini seperti berbicara gitu. Bicara itu dia, verbal. Non-verbal ini contohnya gerak bahasa tubuh sama bahasa mata. Nah, itu gerak. Contohnya jangan gitu. Nah, itu sebagai non-verbal. Kita akan melanjutkan tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial dapat terjadi dimanapun, kapanpun, dengan siapapun tanpa mengenal yang namanya usia, pendidikan, status sosial. Nah, hal itu terjadi karena kita sebagai manusia hidup ini selalu berinteraksi dengan orang lain. Di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa melihat seseorang atau sekelompok orang selalu melakukan interaksi, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di jalan, di kantor, dan di sekolah. Nah, ada beberapa bentuk dalam interaksi sosial ini di dalam kehidupan masyarakat. Pertama itu ada proses-proses yang asosiatif. Ini proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang ini melakukan interaksi dengan satu tujuan atau satu pandangan. Di dalam proses ini terdapat beberapa bentuk, yaitu bentuk kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Nah, contoh kerjasama, kita lihat dari gambar ini contoh dari kerjasama, yang mana kerjasama antara pihak kepolisian dan pihak dari warga. Mereka bekerja sama untuk memperbaiki jalan. Tujuannya bagi yang melintasi atau yang lewat dari jalan ini tidak mengalami kesulitan dan tidak memakan korban. Biasa kalau di negara Indonesia ini kerjasama itu bisa disebut dengan gotong royong, sistem gotong royong. Itu dia kerjasama. Yang kedua itu contohnya ada akomodasi. Kita lihat dari gambar ini, yang mana akomodasi ini adalah suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa harus menghancurkan pihak lawan, sehingga pihak lawan ini tidak kehilangan kepribadiannya, sehingga mereka berjabat tangan. Yang ketiga itu ada asimilasi. Nah, ini kita lihat dari gambar, ini contoh dari asimilasi. Yang mana asimilasi itu dapat dengan mudah terjadi dengan cara antara lain itu sikap toleransi, sikap menghargai antara orang lain dengan kebudayaan atau menghargai kebudayaan orang lain gitu. Ini kan kita lihat gambar ini, mereka ini berbagai macam budaya di sini. Karena mereka itu memiliki sifat asimilasi. Artinya mereka itu bisa aman, ini tidak saling membunuh atau saling mengolok-olok antara satu sama yang lain. Itu dia contoh dari asimilasi. Nah, jadi jelas ya yang dimaksud dengan dalam proses-proses asosiatif. Nah, itu yang tadi kita contohkan, ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi. Nah, yang kedua itu ada proses diasosiatif,
yang mana proses ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok ini melakukan interaksi lebih mengarah ke konflik atau perenggangan solidaritas. Di dalam proses ini terdapat 3 bentuk, yaitu ada bentuk kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan yang ketiga itu ada konflik atau pertentangan. Nah, di dalam kompetisi ini itu terdapat secara individu atau sekelompok yang ingin menjuarai dalam bidang tersebut. Jadi di dalam kompetensi ini terdapat 2 jenis atau 2 sifat, yaitu secara pribadi atau secara kelompok. Contoh secara pribadi itu, contohnya seperti yang mencalon sebagai ketua OSIS itu secara pribadi. Sementara secara kelompok itu yaitu seperti pertandingan sepak bola, pertandingan voli, pertandingan basket. Itu secara kelompok. Kedua itu ada kontravensi. Yang mana kontravensi ini adalah suatu minat yang tersembunyi terhadap orang lain atau suatu unsur-unsur kebudayaan atau golongan tertentu. Nah, contohnya seperti OSIS atau ketua OSIS yang mana dia memiliki suatu rencana. Ternyata rencana dia itu tidak disukai atau tidak disetujui sama teman-temannya, sehingga berkembanglah rasa tidak kesukaan dan kebencian. Ternyata itu masih disembunyikannya secara tersembunyi, dan disebut dengan kontravensi. Yang ketiga itu ada konflik, yang mana konflik ini adalah suatu individu atau kelompok yang ingin mencapai tujuan itu dengan cara merusak atau menentang pihak lawan dengan ancaman atau dengan kekerasan. Terjadilah akan konflik atau pertentangan. Ada yang ingin bertanya terkait materi kita hari ini? Jelas ya materi kita untuk hari ini? Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Jadi kelompoknya sesuai dengan barisan. Barisan pertama menjadi kelompok 1, barisan kedua menjadi kelompok 2, sampai seterusnya. Ibu akan membacakan soalnya. Untuk kelompok 1, sebutkan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Kelompok 2, dampak positif dalam berinteraksi sosial. Kelompok 3, dampak negatif dalam berinteraksi sosial. Kelompok 4, mengapa manusia selalu membutuhkan saling berinteraksi. Dalam satu kelompok mewakili teman-temannya untuk membacakan hasil diskusi masing-masing. Ibu tunggu 15 menit ya. Ya, perwakilan dari kelompok 1. Ya, Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang terkait dengan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Faktor terjadinya interaksi sosial ini ada 4. Yang pertama itu faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya seorang anak perempuan bermain masak-masakan karena melihat ibunya pada saat memasak di dapur. Yang kedua itu ada faktor sugesti. Yang mana faktor sugesti ini merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya seorang pasien yang akan berobat ke dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan. Salah satunya disebabkan adanya rasa sugesti pada dokter tersebut. Yang ketiga ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi ini merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya seorang anak yang mengidolakan pemain bola sehingga semua tingkah laku idolanya dilakukannya. Yang keempat itu ada faktor simpati. Faktor simpati ini merupakan kemampuan untuk merasakan diri seseorang dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukannya, dialami, dan diderita orang lain. Contohnya pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita akan merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Perwakilan dari kelompok 2.
Ya, Nurhalila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhalila dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami tentang dampak positif dalam berinteraksi sosial. Yang pertama ada memperluas pergaulan yang positif. Yang kedua itu ada memperbanyak teman. Yang ketiga mudah dan cepat akrab. Yang keempat mendapatkan informasi yang belum diketahui. Mempererat hubungan antar manusia, bisa membantu dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar sekali. Jadi dampak positifnya itu bisa menambah pergaulan yang positif. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 3, iya, Siti Nurfadilah. Saya Siti Nurfadilah dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak negatif interaksi sosial. Yang pertama ada aktivitas yang dilakukan akan menimbulkan benturan atau kontak fisik. Yang kedua itu ada menimbulkan rencana atau niat mencelakakan orang lain. Yang ketiga akan munculnya prasangka yang merugikan orang lain. Iya, benar sekali. Jadi dampak negatif dalam berinteraksi ini tuh contohnya bisa jadi bisa secara bertemu secara langsung, bisa lewat media atau seperti Facebook atau Instagram dan lain-lainnya ya. Ya, perwakilan dari kelompok 4. Saya Muhammad Anggi dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami tentang mengapakah manusia sejak zaman dahulu butuh berinteraksi. Karena manusia dimanapun tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Manusia selain sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial yang membutuhkan kehadiran manusia lain untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu manusia harus selalu dapat bekerja sama dengan orang lain. Karena itu secara alami manusia berinteraksi dengan cara berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial lain secara bersama-sama. Iya, benar sekali. Jelas sudah ya. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita terkait tentang interaksi sosial? Iya, Siti Nurhadiatul Adawiyah. Interaksi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih individu manusia, di mana kelakuan individu yang satu mempengaruhi atau mengubah atau memperbaiki kelakuan individu yang lain atau sebaliknya. Suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi sosial. Iya, benar sekali. Jadi kita sebagai manusia hidup ini tidak bisa hidup dalam keadaan sendiri gitu tanpa orang lain, karena kita memiliki atau membutuhkan kebutuhan hidup kita itu harus melakukan yang namanya interaksi. Orang yang sukses tidak selalu orang yang pintar, tetapi orang yang sukses orang yang selalu gigih tanpa tidak pantang menyerah. Ibu sudahi pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.